Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2021, dimerdekakan dari ketakutan terhadap musuh. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Seorang wanita muda sedang menunggu bus di suatu wilayah yang rawan kejahatan. Kemudian tiba-tiba seorang polisi yang masih baru mendekatinya dan bertanya, "Apakah Anda ingin saya temani menunggu bus?" "Tidak perlu, saya tidak takut," sahut wanita itu. "Baiklah," respon polisi itu. Kemudian dengan tersenyum lebar polisi itu berkata, "Kalau begitu tidak keberatankah Anda menemani saya?" Seperti polisi itu, kita harus mengakui bahwa ada ketakutan saat berhadapan dengan musuh kita. Bangsa Israel juga mengalami ketakutan ketika harus berhadapan dengan musuh-musuhnya. Musa mendorong bangsa Israel untuk mengalahkan ketakutan itu dengan cara mengikuti kebenaran Allah. Ketika bangsa Israel takut karena menyadari pemimpin mereka, yaitu Musa, akan segera wafat, Musa meneguhkan mereka, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau." Tidak ada alasan untuk gentar terhadap masa depan yang tidak pasti, karena satu alasan: Allah menyertai kita. Allah menyertai bangsa Israel di masa lampau, juga akan menyertai kita, gerejanya, di masa sekarang. Ada berbagai macam musuh dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kesuksesan atau keberhasilan kita. Mereka berusaha menjatuhkan kita. Mungkin ada yang tidak senang dengan kebaikan kita dan memusuhi kita. Bahkan ada juga iblis yang selalu memusuhi kita ketika kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Iblis menjadi tidak senang. Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa Allah selalu menyertai kita. Dengan anugerahnya kita dapat menghadapi ketakutan itu dengan penuh kesadaran dan iman. Kita percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jika berfokus pada musuh, maka ketakutan akan memperhamba kita. Jika berfokus kepada Kristus, maka Kristus akan membebaskan kita. Tuhan Yesus memberkati.